Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua makin mudah, makin cepat, dan lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa dapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati. Bukan seperti yang diinginkan oleh logika. Itu doa saya buat saya, sekeluarga, sobat RTD sekeluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita usahakan agar makin banyak orang yang terpicu, tertrigger, terinspirasi untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih juga kalau sudah share video-video yang ada di RTD Channel ini ke orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga seperti doa tadi, makin banyak orang yang bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai didikan dan doktrin pikiran. Ingat nggak? Kalau pikiran kita ini selalu didoktrin untuk apa aja coba? Dari kecil. Kalau saya pribadi didoktrin untuk bisa menjadi lebih pintar, lebih cerdas, lebih sukses, lebih mandiri, lebih bisa membantu orang lain, lebih bisa dapatkan ini atau itu. Apalagi coba? Coba Sobat RTD ingat-ingat. Apa aja sih yang sudah didoktrinkan kepada kita yang berhubungan dengan kesuksesan hidup di dunia ini? Pastinya ada banyak banget kan? Ada banyak sekali. Bahkan sampai kita nggak sadar pernah didoktrin untuk bisa menjadi seperti itu. Dan karena itulah sampai saat ini juga kita terpicu untuk bisa menjadi ya seperti itu. Tapi pernahkah kita didoktrin untuk bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki, bukan yang ala-ala logika. Tenang itu nanti, bahagia itu nanti kalau sudah dapatkan ini atau itu. Sukses itu ketika sudah berhasil punya karir yang seperti ini. Iya kan seperti itu, seperti di video saya sebelumnya. Kita nggak pernah didoktrin untuk bisa tenang sebelum melakukan sesuatu, ya kan? Kita nggak pernah dididik untuk bisa bahagia hanya ketika kita duduk diam, merasakan diri kita sendiri. Pernah nggak didoktrin seperti itu? Enggak pernah. Saya pun tidak pernah. Karena itu, mulai sekarang, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan mendidik atau mendoktrin anak saya Akasa untuk bisa seperti itu. Tidak. Saya akan mendoktrin dia untuk bisa duduk diam, rasakan dirinya sendiri. Rasakan ketenangan yang ada di dalam diri. Rasakan keheningan. Masuklah kepada keheningan. Alami sendiri. Bukan kata saya. Tapi karena dia bisa mengalami. Akhirnya dia bisa merasakan sendiri. Mengalami sendiri. Mana itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dan kadang-kadang saya pun tidak menyuruhnya. Hanya sekedar bercerita. Orang bilang inception. Itu sebetulnya didikan. Tapi bentuknya sebuah cerita.
bukan suruhan, bukan juga anjuran, enggak. Saya hanya mencontohkan. Karena itulah, ada beberapa orang yang menelpon saya, sharing lewat WA, bertanya untuk mengikuti program. Pertama yang diinginkan apa? Pasti kesuksesan dunia. Pasti. Dan memang sudah seperti itu. Dan itu wajar. Manusiawi sekali. Karena kita semua sebenarnya dididik ya seperti itu. Sadar ataupun tidak. Memang dididik seperti itu. Dan melalui program-program saya, jika mereka mengikuti program saya dan menjadi Sobat RTD, ikut program yang berusaha saya share, yang berusaha saya lakukan adalah pasti membersihkan timbunan energi negatif yang ada di dalam diri mereka. Sehingga bila timbunan energi negatif ini sedikit demi sedikit mulai hilang, mulai terhapus dari dalam diri mereka, maka ketenangan itu akan lebih mudah didapatkan. Sehingga jika sebelum beraktivitas pun mereka sudah bisa tenang, maka pastinya aktivitasnya akan bisa menjadi lebih efektif, lebih maksimal, lebih optimal. Jalan untuk bisa mendapatkan keberhasilan di sisi pikiran, di sisi karir, bisnis, akan menjadi lebih mudah. Pelan-pelan sebenarnya saya ingin mengenalkan bahwa di dalam diri ini ada loh yang namanya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Tanpa harus dapatkan ini itu yang di luar sana. Jadi sebetulnya pelan-pelan saya juga merubah paradigma mereka, merubah mindset mereka. Oh maaf, bukan merubah, mengenalkan hal yang baru. Sehingga nantinya bisa shifting atau berpindah. Sebetulnya sama aja dengan berubah ya. Tapi ini kata-kata yang lebih soft, lebih bijaksana. Karena setiap orang pastinya nggak akan mau untuk dirubah, diarahkan ke arah ini. Enggak. Karena doktrin itu sudah melekat erat berapa lama. Nggak usah jauh-jauh, saya pun begitu. Ketika pagi hari membuka mata, bukan pagi hari ya, 12:30 membuka mata, saya cek kembali ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang ada di dalam diri saya. Saya berusaha masuk ke sana. Saya lakukan relaksasi energi. Saya maintain energi di dalam diri saya menggunakan teknik-teknik ilmu energi, teknik-teknik yang saya pelajari dari ilmu energi spiritual Nusantara. Sebuah ilmu yang saya pelajari semenjak tahun 2009 atau 2010. Sampai sekarang di bulan Agustus 2022. Saya lakukan kembali, saya berlatih kembali, saya cek lagi, saya masuki lagi, saya alami lagi. Ketika mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, itu rasanya luar biasa. Begitu selesai, saya cek lagi. Ternyata ya masih ada doktrin-doktrin yang sejak lama ada di dalam kepala saya. Melekat erat pada sistem pikiran. Mungkin di alam bawah sadar. Saya biarkan aja. Tapi saya jaga supaya tidak konflik dengan program baru yang saya tanamkan sejak 12 tahun ini. Yaitu sekarang aja sudah tenang. Sekarang aja sudah merasakan damai. Sekarang pun bahagia itu lebih sering menghampiri saya. Dan sekarang pun saya pelan-pelan menjadi lebih sadar bahwa saat ini pun saya sudah sejahtera. Karena saya berkelimpahan banyak hal. Bisa kesehatan, bisa adanya orang-orang yang luar biasa yang ada di sekitar saya. Belum lagi ada Sobat RTD yang sering mendukung saya, yang sering sharing dengan saya, menguatkan, berbagi ilmu dengan saya. Setiap harinya, pada setiap kondisi. Kemudian ada organ-organ tubuh di dalam diri saya ini yang bekerja secara optimal, maksimal. Senang sekali, bahagia sekali saya. Dan itu sebuah
kesejahteraan yang luar biasa bagi saya. Cukup pada situ? Tidak. Karena ada program yang lain yang ada di dalam diri saya. Di dalam alam bawah sadar saya yang membuat saya akhirnya bisa menjaga konsistensi dalam berusaha. Dengan istri, berbisnis, mempunyai bisnis, saya berusaha menjaga konsistensinya di sana. Bisa kita gabungkan keduanya, bisa kita atur duanya saling mendukung kalau kesadaran kita berada pada jiwa tenang. Jika kesadaran kita masih pada logika, kedua program itu pasti bertabrakan. Spiritual dan logika, ketenangan yang harus didapatkan ketika sudah dapatkan sesuatu, sudah berhasil pada sebuah rencana, dengan ketenangan yang rencananya itu berbalik ke dalam diri. Masuki kesadaran jiwa tenang, kemudian rasakan di situ kedamaian serta kebahagiaan. Ini akan konflik keduanya. Tapi kalau kita bisa tenang, bisa kita arahkanlah keduanya, saling mendukung, saling bisa dijaga konsistensinya. Konsistensi apa? Konsistensi dalam berikhtiar atau berusaha, dalam take action. Ada energi-energi yang bisa kita akses yang berasal dari dalam diri kita. Energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, yang membawa sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri. Ada energi kasih sayang, energi kewibawaan, kemudian energi kebahagiaan, energi kesehatan. Ini semuanya bisa kita manfaatkan. Energi semangat, kalau kita munculkan, itu membuat memang jiwa amarah jadi lebih aktif. Tapi kalau bisa dikontrol dalam kesadaran jiwa tenang, akhirnya amarah ini menjadi semangat positif. Kalau bisa dikontrol. Kalau tidak, ya jadi marah-marah, jadi emosi. Begitu juga dengan ego. Begitu juga dengan keinginan. Akan bisa menjadi sebuah sarana menggapai hidup yang lebih baik. Baik dari sisi lahir ataupun batin. Jadi kalau ada orang yang sangat berkeinginan untuk sukses dalam hidup dengan cara spiritual, ya tidak masalah. Bisakah cara spiritual dipakai? Bisa saja. Tapi hati-hati nanti kehilangan. Kehilangan apa? Ya kehilangan keinginan. Kehilangan rencana. Tapi tenang saja, dalam kesadaran jiwa tenang, keduanya akan bisa sinkron. Yakin, ada banyak orang yang sudah membuktikan, termasuk saya. Begitu juga mungkin dengan sobat-sobat RTD nih. Coba dong sharing dengan saya bagaimana pengalamannya. Bagaimana doktrin pikiran. Bagaimana doktrin pikiran untuk sukses di bidang ini itu. Dan kemudian bagaimana sih dengan batinnya, dengan jiwanya yang ada di sini. Sharing dong dengan saya. Saya tunggu ya di kolom komentar, kita saling sharing, saling menguatkan, saling berbagi informasi. Sehingga banyak orang yang nantinya membaca akan bisa lebih terinspirasi lagi. Untuk bisa dapatkan kesuksesan yang di dalam dulu. Dan jadikan itu sebuah modal, sebuah fondasi untuk bisa meraih hidup yang lebih baik. Hidup yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan sesama. Dan juga alam semesta ini. Itu aja sharing saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Sobat RTD yang sudah nonton video ini. Dan saya mohon please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD channel. Sehingga makin banyak orang yang terinspirasi untuk bisa lebih tenang, bisa selalu tenang, bisa lebih lama ada dalam kesadaran jiwa tenang. Sehingga sekitar kita akan makin banyak orang yang bisa tenang. Lama-lama alam semestanya jadi lebih menenangkan, lebih damai, lebih bahagia, lebih bisa merasakan kesejahteraan yang hakiki. Gitu aja ya. Terima kasih sudah nonton video ini dan terima kasih juga sudah nonton video-video yang lain. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu di video-video berikutnya.